Halo semuanya, langsung aja nih, hari ini kita bakal bedah tuntas makna di balik sebuah tulisan motivasi yang dalam banget. Kita bakal ngambil waktu sejenak buat bener-bener ngerefleksiin gimana sih cara kita nanggepin rasa frustrasi, ngadepin kenyataan yang terus berubah, dan pastinya gimana kita ngehargain waktu kita yang, jujur aja, terbatas banget di bumi ini. Topik ini krusial banget, karena kita tuh sering banget kan, kejebak sama emosi sesaat, dan malah lupa sama gambaran besar kehidupan kita sendiri. Coba dengerin kutipan ini baik-baik. Satu pohon dapat membuat jutaan batang korek api, tapi satu batang korek api dapat membakar jutaan pohon. Renungin deh kata-kata itu sebentar. Ini bukan sekedar pepatah klise, tapi sebuah pengingat yang luar biasa kuat soal seberapa besar potensi destruktif yang kita simpan di dalam diri kita. Sesuatu yang kelihatannya kecil banget, rapuh dan sederhana, ternyata punya kapasitas buat ngancurin sesuatu yang masif, yang butuh waktu bertahun-tahun buat dibangun. Analogi ini benar-benar bawa kita langsung ke inti persoalan. Gimana cara pikiran kita bekerja? Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama. Bahaya dari satu pikiran negatif, bagaikan satu batang korek api tadi. Yang benar-benar menarik dari perbandingan ini adalah gimana persisnya satu batang korek api kecil tadi itu mirip sama pikiran kita. Gini, satu aja pikiran negatif yang kita biarin masuk ke dalam kepala itu punya kekuatan buat langsung membakar habis seluruh hutan pikiran positif yang udah susah payah kita bangun. Pas kita ngebiarin rasa marah, iri, atau kecewa yang cuma sesaat itu ngambil alih, semua kedamaian hati dan rasa syukur kita bisa langsung hangus seketika. Dan tahu nggak bedanya kita sama korek api? Korek api itu punya kepala, tapi nggak punya otak. Makanya, kalau ada sedikit aja gesekan atau masalah kecil, dia bakal langsung nyala dan kebakar. Reaksinya otomatis. Tapi, kita ini manusia, kita punya kepala, dan di dalamnya kita dikasih otak. Kita punya kapasitas intelektual. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tuh kebakaran jenggot atau meledak marah, cuma karena gesekan-gesekan kecil sehari-hari. Dengan akal dan kesadaran yang kita punya, kita selalu punya pilihan buat gak gampang tersulut, yang pastinya bakal jauh banget kurangin tingkat stres kita. Oke, dari mikirin isi kepala sendiri, kita geser ke bagian kedua. Roda kehidupan yang terus berputar. Sekarang kita ngomongin realitas eksternal yang nggak bisa kita hindari. Kondisi di luar diri kita itu nggak akan pernah statis atau diam di tempat. Memahami hukum alam ini penting banget supaya kita bisa jalanin hidup tanpa rasa angkuh. Coba lihat siklus alam yang berlian ini. Pas seekor burung itu hidup dan kuat, dia makan semut. Itu hukum alam yang wajar kan? Tapi perhatiin deh apa yang terjadi pas burung itu mati. Sekarang giliran semut-semut yang makan burung tersebut. Realitas yang tegas banget ini ngasih lihat ke kita kalau kekuasaan, kekuatan fisik, atau posisi sosial itu sifatnya super sementara. Kondisi itu bisa berbalik dalam sekejap mata. Hari ini kita mungkin ngerasa lagi di atas angin, tapi pada akhirnya waktu itu jauh lebih berkuasa daripada kita semua. Karena roda waktu itu terus berputar. Ada satu kebijaksanaan yang menurut saya indah banget. Tunjukkan rasa hormat pada orang lain bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa kita. Jujur, ini prinsip yang luar biasa. Rasa hormat dan kebaikan yang kita kasih ke orang lain itu sebenarnya adalah cerminan dari karakter luhur di dalam diri kita sendiri. Bukan sekedar nunduk sama jabatan orang lain. Kita kan nggak pernah tahu ya kapan roda nasib itu berputar dan tiba-tiba posisi kita yang ada di bawah. Dan sayangnya pemahaman ini sering banget datangnya telat. Ini masuk ke bagian ketiga materi kita, kesadaran yang seringkali datang terlambat. Dalam riuhnya kesibukan kita tuh gampang banget lupa sama siklus tadi. Pas kita lagi sukses-suksesnya, lagi sehat, ada di puncak, kita sering kerasa overconfident, merasa kebal dari segala masalah, dan mikir kalau kita dikelilingin sama sahabat sejati yang jumlahnya nggak ada habisnya. Padahal sang waktu biasanya ngasih realita yang nampar kita pelan-pelan. Coba deh kita telusuri urutan fase ini. Pertama, masa tak berdaya. Pas kita lagi jatuh, baru deh kerasa mana temen yang beneran peduli dan mana yang cuma manfaatin kita. Terus kedua, masa sakit. Di ranjang rumah sakit, baru kita sadar kalau kesehatan itu nilainya jauh melampaui harta benda. Ketiga, masa kemiskinan. Begitu materi hilang, kita baru ngeh kalau esensi jadi manusia itu adalah ngasih sebanyak-banyaknya pas kita masih mampu. Keempat, masa tua. Pas fisik udah mulai lemah, kerasa deh ternyata banyak banget hal dan impian yang belum sempat dikerjain. Dan yang paling tragis, tahap kelima, di ambang ajal. Pas di penghujung jalan, barulah kita nyesal dan sadar betapa banyaknya waktu yang kebuang sia-sia. Nunggu sampai tahap-tahap akhir ini buat ngerti esensi hidup, itu benar-benar tragedi yang harusnya bisa kita hindarin. Jadi, poin krusialnya adalah gimana kita bisa membuat hidup ini jauh lebih berharga. Dan itu harus kita mulai hari ini juga. Kita nggak harus berakhir di jurang penyesalan di akhir waktu. Kita harus langsung ganti gigi, dari yang tadinya sering buang-buang waktu, jadi ngambil tindakan yang lebih proaktif dan bermakna. Waktu kita nggak lama, teman-teman. Ini saatnya buat kita bikin hidup kita jauh lebih berharga. Ini bukan cuma teori filosofis doang ya, tapi panggilan buat bener-bener diterapin biar kualitas keseharian kita naik.
Prinsipnya jelas banget dan bisa dipraktikin detik ini juga. Saling menghargai tanpa ngelihat status, saling ngebantu, ngasih dengan ikhlas, konsisten saling support, dan yang paling penting jadilah teman tanpa syarat yang bisa nerima apa adanya. Ini semua adalah langkah-langkah ulas asih yang bakal ngisi ruang-ruang kosong di rutinitas kita. Nggak usah nunggu sampai ada di ambang ajal, atau pas lagi bangkrut, atau pas lagi sakit buat mulai ngelakuin hal-hal indah ini. Kekuatan untuk berubah itu ada di saat ini. Setelah kita bahas semuanya, mulai dari gimana nahan pikiran negatif, sampai ngadarin waktu yang terus jalan tanpa ampun, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat teman-teman. Gimana cara kalian bakal ngehargain waktu kalian hari ini? Ingat lagi soal analogi korek api dan hutan tadi. Kalian itu punya kecerdasan dan kalian punya pilihan. Apa kalian mau ngebakar hari kalian cuma gara-gara masalah dan gesekan kecil, atau kalian bakal ngebangun kehidupan yang berharga lewat rasa hormat dan kasih sayang? Coba deh renungin pertanyaan ini dalam keheningan kalian, dan biarin ini jadi panduan langkah kalian ke depannya. Makasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini.